bekerja, ada caranya. Gimana? Kalian operasi, buka kulit ini, terus serabut otot kalian, kalian pasang dumbbell. Jadi dumbbellnya sekarang jangan di tangan, dumbbellnya kalian jahit nih ke tengah-tengah serabut otot. Ya, jadi apa yang terjadi? Halo guys, welcome back to Fixo Fitness. Hari ini kita mau masuk ke Fixo Review episode ketiga. Hari ini ngebahas salah satu video dari Tune and Fit Indonesia alias Bobida. Ya, jadi video yang mau dibahas hari ini adalah latihan dada tengah / inner chest-nya dia. Tapi di postnya ada 2 tahun lalu, jadi bisa jadi sekarang dia udah punya pemikirannya berbeda. Ya, jadi mungkin sekarang udah tahu misalnya video sebelumnya yang ini kurang tepat. Ya, jadi sebelum mulai gue mau bilang dulu kalau gue nggak ada masalah personal sama sekali dengan Bobida atau dengan Tune and Fit Indonesia. Dan menurut gue bahkan Tune and Fit Indonesia Bobida itu selevel dengan Adirai, di mana berhasil memotivasi banyak sekali masyarakat Indonesia yang sama sekali nggak ngerti fitness, jadi memulai kehidupan sehat alias fitness. Ya, jadi bisa dibilang kontribusi Bobida itu kurang lebih sama dengan Adirai levelnya lah. Jadi sangat-sangat positif, memberikan banyak sekali kontribusi positif. Tapi di sini gue tetap bersifat netral. Kalau misalnya gue ada sesuatu yang gue kurang setuju, gue tetap bakal bikin video tentang tersebut. Gue nggak akan peduli. Maksudnya kalau misalnya orang top nomor 1, jadi gue nggak akan bikin video. Jadi enggak. Jadi di sini gue tetap bersifat netral agar kalian sebagai pemula awam bisa membedakan yang benar dan yang salah. Jadi tanpa basa-basi lagi, langsung kita mulai aja. Fit people, selamat datang kembali ke Tune Fit bersama saya Bobida. Dan kebanyakan orang dari kalian yang latihan dada susah untuk membentuk inner chest kita. Kenapa susah? Ya, kalian bisa lihat ini. Pertama, untuk membentuk inner chest kalian harus punya 2 komponen paling penting. Pertama, kalian harus punya massa otot dada yang cukup dulu. Dan untuk membentuk massa otot yang cukup sampai punya inner chest itu nggak cepat. Ya, butuh waktu bertahun-tahun. Ya. Terus kedua, body fat kalian harus cukup rendah. Kalau body fat kalian belum cukup rendah, tapi massa otot dada, meskipun otot dada kalian udah cukup besar, inner chest bakal ketutup karena posisi inner chest itu ada di dalam, kurang lebih sama seperti six pack. Semakin dalam otot tersebut, semakin rendah body fat kalian perlu rendah. Inner chest itu bagian dalam gitu dari dada atau chest kita yang bikin garis itu. Jadi kalau kalian flex atau kalian bisa lihat di aku itu ada garis gitu. Ya. Di Bobida kelihatan garis karena massa ototnya cukup, ya, dan body fatnya cukup rendah di video ini. Apa yang kosong gitu. Pertama kita mau bahas tentang gimana kita bisa aktivitaskan inner chest kita. Kalian bisa bayangkan kalau aku push up atau bench press. Ini guillotine press turunnya ke leher. Kalau kalian taruhkan jari kalian ke situ, sama sekali hampir nggak ada Nah, aktivitas. ini yang selalu gue bilang salah. Banyak sekali binaraga itu menilai sebuah gerakan berdasarkan sensasi dan EMG analysis. Dan ini seperti yang diperagakan Bobida di sini, megang terus. Ini yang nggak selamanya salah juga, cuman ya kadang kalau misalnya kayak gini-gini itu nggak selamanya benar. Nah, jadi seperti yang terjadi dalam video ini, Bobida megang begini terus begini. Kalau misalnya kalian benar-benar pegang, kalian tahu benar-benar cara kontraksi otot dada, itu bakal ngerasain ada. Cuman karena memang panjang otot dada lagi memanjang di sini, jadi kalian nggak akan ngerasain sensasi yang hebat. Sama seperti yang gue bahas di video steadfast nih. Ya, jadi kalian kalau misalnya mau merasakan sensasi kram, otot harus dibawa ke panjang otot paling pendek. Caranya gimana? Otot dada kan dari sini ke sini. Kalau kalian mau merasakan sensasi kram yang hebat, sensasi kontraksi yang hebat, bawa ke sini, baru kalian kontraksi. Nah, ini kalian bisa ngerasain sensasi kram karena panjang otot sekarang sangat pendek. Tapi kalau misalnya kalian buka begini seperti yang diperagakan Bobida, ya kalian nggak akan ngerasain sensasi apa karena panjang otot sekarang lagi di panjang yang panjang. Ya, tapi sekali gue mengingat, sensasi nggak sama dengan kontraksi. Di dalam inner chest kita. Inner chest itu dia bekerja kalau siku kita ke dalam gitu. Nah, ini juga miskonsepsi. Nggak ada kaitan inner chest bekerja dengan posisi siku. Ya. Jadi otot kita itu sama, nggak cuma otot dada. Semua otot itu sama. Cara bekerja itu dari origin narik ke insertion. Ya, jadi pas siku melewati di sini, seperti yang dikatakan Bobida, kalau misalnya siku lewat, bakal ngelatih inner chest. Ini kesalahpahaman. Ya. Jadi kalau misalnya kita tarik ke sini, kan bisa lihat karet. Misalnya gue tarik begini, gak peduli dimanapun tensinya sama. Ya, sekarang gue pendekin, tarik lagi. Ini tensinya juga sama. Jadi kecuali kalian mau bikin gimana? Kalian tarik begini, terus kalian tahan begini. Nah, baru kalian pendekin di sini. Nah, ini baru akan menghasilkan tensi yang berbeda di sini sama di sini.
Tapi cara kerja otot bukan begitu. Cara kerja otot itu narik dari origin ke insertion barengan, kayak sebuah tali narik begini. Jadi nggak ada kaitan dengan posisi siku sama inner chest. Kalau kalian taruhkan jari kalian di inner chest itu, kalau aku push ke sini seperti di bench press atau push up seperti itu, dia hampir nggak bekerja. Tapi ini juga miskonsepsi seperti yang gue bilang. Otot dada bekerja dari ujung ke ujung. Jadi nggak tiba-tiba di sini kontraksi, di sini lemes. Terus nanti di posisi tertentu lagi tiba-tiba di sini yang jadi keras, di sini yang lemas lagi. Nggak seperti itu ya. Siku aku ke dalam, tiba-tiba dia mulai bekerja dan kalian bisa lihat dan tiba-tiba mulai bekerja. Sekali lagi, cara kerja tubuh manusia bukan seperti itu. Bekerja barengan dari ujung origin ke insertion. merasakan itu. Jadi salah satu tip dari aku pakai dumbbell kalau kalian latihan. Karena dumbbell itu dia nggak seperti barbell yang bisa cuma di situ, tapi dia bisa ke tengah. Tinggal latihan inner chest untuk di gym atau rumah. Kita ambil dumbbell kita dan exercise yang kalian bisa lakukan adalah yang aku suka banget. Kalian kayak front raise kita tapi ke side, ke sini, dan nggak usah ke atas banget. Tapi kalian bisa merasain. Nah ini lagi gue bilang tentang sensasi. Jari kalian Nah ini yang gue selalu gue bilang seperti yang di awal tadi. Jangan ngejudge sebuah kualitas dari sensasi, ya. Nggak akurat, cuy. Terus kalian angkat itu begini, kalian bisa merasa ini bekerja. Jadi stop di sini, di exercise itu ke atas. Coba, kalian bisa lihat ini bekerja. Oke, kurang lebih ya. Ini gue udah bahas tadi. Skip. Coba, nggak usah ke situ. Ke situ. Cak. Kita memakai. Ya jangan luruskan karena ini bekerja buat front delts. Jadi bahu depan kalian. Oke, jangan luruskan karena kalau misalnya siku dilurusin jadi front delt. Oke, tidak seperti itu. Posisi pas melakukan shoulder flexion, ini yang diperagain Bobby Ida kan gerakan shoulder flexion ya, angkat ke atas. Nah, shoulder flexion. Jadi kalau misalnya mau kerja ada otot bahu depan, posisi bahu dalam posisi neutral, bahu depan akan bekerja. Kalau sekarang kalian internal rotation, sekarang jadi bahu samping yang masuk, ya. Jadi nggak ada kaitan dengan lurusin siku jadi bahu depan, terus kalian bengkokin siku jadi dada atas, nggak seperti itu. Misalkan kalian perhatiin, pas gue lurusin siku sama bengkokin, sama sekali nggak ada perubahan yang terjadi di sini. Yang terjadi itu di sendi siku, dan otot dada itu nyambungnya ke sendi bahu. Jadi sama sekali nggak ada kaitan lurusin siku sama siku sama bengkokin siku sama otot yang nyambung ke sendi bahu. Oke. Dan kalau dibilang gerakan yang diperkenalkan Bobby Ida ini efektif apa enggak untuk dada tengah, ya enggak. Ini tetap lebih efektif ke bahu depan. Skip. Sekali lagi, ini namanya hex press. Ke bawah. Sekali lagi, gue nggak lebih efektif push up daripada lakukan ini. Harus ke depan pakai dumbbell, dan untuk mengaktifkan inner chest kalian, siku kalian harus ke depan. Nah, ini lagi miskonsepsi yang udah gue bahas. Untuk aktivasi inner chest, siku harus ke dalam. Sekali lagi gue mau katakan, kontraksi otot itu narik bersamaan dari titik origin ke titik insertion barengan. Tensinya sama di sekujur manapun. Ya, kalau misalnya kamu mau bikin inner chest yang bekerja, ada caranya. Gimana? Kalian operasi, buka kulit ini, terus serbut otot kalian pasang dumbbell. Jadi dumbbellnya sekarang jangan di tangan, dumbbellnya kalian jahit nih ke tengah-tengah serbut otot. Ya, jadi apa yang terjadi? Sekarang kalian bisa menciptakan yang namanya kayak begini. Jadi misalnya ini, dumbbellnya kalian jahit ke sini. Oke, jadi kita putusin, kita pisahin serbut otot begini. Jadi sekarang kalian bisa cuma kontraksi inner chest seperti ini tanpa mempengaruhi ini. Tapi pertanyaannya, apakah bisa seperti itu? Ya enggak. Kontraksi otot manusia nggak bekerja dengan dumbbell tiba-tiba dijahit ke tengah-tengah serbut otot, ya. Ke dalam, sorry. Jadi ini miskonsepsi. Oke, Oke, dari 3 gerakan ini, yang menurut gua bisa dilakukan, cuman yang pertama. Kenapa yang pertama? Misalkan mekanisme pertumbuhan otot kan ada 3 yang utama ya, mechanical tension, metabolic damage, sama muscle damage. Mechanical tension, metabolic stress, muscle damage. Kalau mau main metabolic stress, panjang otot harus dibawa ke panjang yang pendek, ya. Jadi untuk gerakan pertama ini cocok karena panjang ototnya berada dalam panjang yang pendek. Jadi kalau misalnya kalian mau buat main ngepam, ya, jadi mau ngepam misalnya lagi photoshoot nih, kalian mau pengen otot dada kalian ngembang secepat mungkin. Ya, ini gerakan pertama bisa-bisa aja.
Tapi kalau misalnya kita bicara dengan jangka panjang, hypertrophy jangka panjang, gerakan pertama nggak efektif. Lebih efektif tetap seperti gerakan dumbbell bench press, barbell bench press, machine chest press, atau machine fly. Gerakan seperti ini ya buat variasi boleh lah. Ayo, terserah. Coba ini di ending. Kenapa di ending? Karena ini adalah exercises yang lumayan gampang gitu. Kita nggak perlu 3 kick tadi tanpa ada rest. Tapi saran aku selalu yang kalian bisa lihat inner chest juga berkembang pula. Supaya inner chest kalian, ya, yang kalian bisa lihat inner chest juga dibantu kamu. Oke, sekian. Jadi sini gue mau tutup aja. Sekali lagi, inner chest dan outer chest berkembang bersamaan. Satu-satunya cara otot kalian berkembang terpisah adalah kalau origin dan insertionnya memang beda. Misalnya, dada tengah kan originnya dari sternal ke humerus, ini jadi horizontal. Dada atas nyambungnya dari clavicle, dari tulang selangka. Ya, jadi salah satunya cara dimana kalian bisa memisahkan hypertrophy ya dengan ini dua otot yang origin sama insertionnya berbeda. Ya, sama dada bawah juga kan originnya di sini. Ya, jadi tim punya 3 kepala. Yaitu 3 kepala punya cara latihannya sendiri. Tapi kalau misalnya kita bicara tentang inner chest, nggak ada namanya inner chest. Ya, karena sekali lagi gue mau tegaskan, otot kontraksi serabut otot itu narik dari origin ke insertion barengan, kayak tali. Kalau misalnya tali kalian tarik, sepanjang titiknya tuh tegangannya sama. Kecuali seperti yang gue bilang tadi, kalian operasi jahit dumbbell ke dalam otot dada di tengah-tengah begini, terus kalian narik dumbbell begini. Ya, itu tapi iya, itu cuma ilustrasi aja lah. Nggak mungkin bisa terjadi seperti itu ya. Oke, sekian video tentang Tonight Fit hari ini. Semoga video hari ini membantu. Sekali gue mau tegaskan, gue nggak ada masalah personal sama sekali dengan Tonight Fit atau Bobby Ida. Bobby Ida adalah salah satu tokoh fitness influencer yang memberikan kontribusi positif banyak sekali kepada Indonesia. Ya, jadi gue berharap gue juga bisa menjadi sosok seperti Bobby Ida dan Ade Rain, kawan-kawan. Oke, semoga. Oke, thanks for watching. See you next time. Halo guys, terima kasih banyak udah nonton video kita sampai habis. Jangan lupa untuk follow Instagram kita juga, karena di sana banyak sekali postingan yang gak kalah menarik dengan YouTube kita. Dan jangan lupa untuk subscribe channel kita bagi yang belum, biar nggak ketinggalan dengan postingan-postingan video kita ke depannya. Oke, terima kasih udah menonton sampai habis. Thanks for watching, see you next time.